Baik, selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat berakhir pekan dan mungkin kita akan long weekend juga. Assalamualaikum juga untuk semuanya. Puan Aida juga yang hadir hari ini dalam Zoom Indonesia. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat menuju atau selamat menyambut bulan Ramadan. That's why kita hari ini Zoom-nya dirubah ke jam siang atau menuju sore, nggak malam lagi. Karena kabarnya di Malaysia juga akan ada acara sama seperti kita di Indonesia, seperti itu kira-kira. Semoga Bapak Ibu nggak ada yang terhalang dengan jam seperti ini untuk kita mulai Zoom selama bulan Ramadan ya. Oke, saya berikan waktu dan tempat. Pak Herman boleh bantu untuk open mic. Pak Herman untuk yang awal kita mulai. Oke, Kak Yo, terima kasih sudah opening. Kita langsung hari ini topiknya langsung 100% dibawain oleh Puan Aida. Jadi Oke. teman-teman semua silakan fokus belajar karena hari ini kita belajar sesuatu hal yang berbeda daripada biasanya Bapak Ibu. Ya, oke. Silakan mungkin Kak Yo kalau Puan Aida sudah ready boleh dipanggil. Oke, baik. Waktu dan tempat kami berikan kepada Puan Aida, founder Angel Group. Silakan Bu Aida. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Waalaikumsalam. sejahtera. Terima kasih kepada kita punya moderator, Cik Yohana. Okay. Dan terima kasih pada Pak Herman. Okay. Uh, Alhamdulillah, kita nampak minggu lepas sehingga minggu ini harga emas naik dengan tinggi kan. Dan ramai daripada tim kita yang untung. Tahniah kepada tim Indonesia yang untung, yang insyaAllah ada juga yang ramai dah dapat termination dan masuk dalam rekening kan. So hari ni saya diminta oleh Pak Herman dan dari tim Indonesia untuk share apa potensi quantum metal sekarang. So kelebihan di Indonesia sebelum ni kita belum ada Bapepti kan. Tapi sekarang Alhamdulillah udah dapat Bapepti yang kita tunggu dekat 2 tahun. Sekarang udah settle. Jadi teman-teman atau leader-leader yang dulu belum berjalan sepenuhnya, sekarang adalah masa untuk kita gas, full gas. Okay? Sebab kalau kita tak ambil peluang sekarang, orang lain akan ambil peluang. Sebab kita dah tunggu 2 tahun, tapi kita tak ambil peluang, orang lain akan ambil peluang yang sekarang adalah orang kata permulaan. Kita baru start sebenarnya sebab kita start dengan legalitasnya sekali. Okay. So apa saya nak share sini, saya nak tunjukkan bahawa dalam quantum metal ni, everything you can achieve. Semuanya kamu bisa capai di quantum metal. So saya bermula quantum metal dari tahun 2019 tapi sebagai investor. Pada tahun 2020 masa lockdown COVID, iaitu pada bulan March, kami decide untuk melakukan business quantum metal. Dan Alhamdulillah sampai hari ini kami masih di sini dan insyaAllah kedepannya pun kami akan bersama quantum metal sebab kita udah nampak quantum metal punya perjalanan. Daripada satu company yang biasa-biasa, sekarang menjadi satu company, unicorn company. Apa itu unicorn company? Unicorn company ni omsetnya melebihi 1 bilion RM. So tahun lepas, quantum metal Sdn Bhd punya omset adalah 2 bilion USD, iaitu lebih kurang 9 bilion RM. Kalau dirupiahkan kali dengan 3,300. So lebih kurang 19 trilion. Betul? Okay. Itulah adalah pencapaian quantum metal pada tahun 2023. Dan saya percaya insya-Allah tahun 2024 kita akan dapat omset atau kita akan pergi lebih jauh. Kenapa? Dengan pembukaan quantum metal jewelries. Alhamdulillah, kita dah ada quantum metal jewelries. Kita juga ada quantum metal
farmasi. So kalau kita tengok 2 minggu lepas ada tim dari Indonesia, Pak Herman bawa tim dia untuk ke office Quantum Metal di Penang, jewelleries di Malakat Mall, belanja beli barang cicil di Malakat Mall dan datang ke office Angel Group. So tahun ni insyaAllah kita ada banyak reward yang kita nak sampaikan kepada nasabah, konsultan untuk mereka achieve dan boleh dapat reward. So dekat sini sebenarnya saya nak share sikit betapa kalau kita rancang kita punya pembelian emas, creating an asset, mencipta dana emas, mencipta aset emas dalam Quantum Metal, dia memang boleh memberi kita keuntungan yang sangat memberangsangkan, sangat bagus. So saya nak share sikit yang mana baru-baru ni kita baru habis terminate, maksudnya terminate kita punya GCA. Bukan GCA, GRA. Kita terminate GRA, and then at the same time kita tunjuk GCA kita yang kita buat untuk belanja hangus dan penetapan matlamat sudah memberi hasil yang sangat memberangsang-sang. Sangat. Okay. So saya share sikit Mungkin ada orang baru dalam ni. Mungkin ada orang baru. So kita nak tunjukkan yang bahawa dalam Quantum Metal, kalau anda betul rancang bagaimana mencipta aset dan bagaimana mencipta keuntungan dalam Quantum Metal, insya-Allah anda memang boleh dapat keuntungan yang sangat bagus. So, saya nak share sikit bahawa program yang kita bawa pada tahun 2021 iaitu selamatkan belanja hangus. Sebelum belanja, sebelum mau belanja, mau cicil, kita tukar dulu kepada aset emas, GCA kan, baru ambil cash, baru belanja. Tapi kita mencipta aset emas setiap kali kita mau belanja. Adakah konsep ini berjaya? Kita tengok. Bagi saya, konsep ni, sekejap ya. Ada tukar password ke apa ke? Login. Oh, sekejap Okay. It's okay Puan, boleh take time untuk login dulu. Bapak Ibu sambil nunggu Puan Aida selesai login account, boleh bersuara di chat, tapi cukup di chat kita ya, dari kota-kota mana aja. Terus Bapak Ibunya ini cerita sedikit tentang kemarin harga emas naik. Boleh yuk kita di chat. Apa ada orang baru di sini juga boleh. Hadir dari Palu Pak Futi. Halo Bapak, saya Pak Muhammad Futi, dah kenal. Semarang, Madura. Madura saya baru dengar ya. Ketapang. Ibu Haryati, selamat sore. Gresik, oke, Gresik. Tangsel. Oke, yuk kita boleh start. Oke, boleh. Kita kembali ke Puan Aida ya Bapak Ibu. Silakan. Oke, semuanya dari Jakarta, Semarang, Depok, Jawa Barat. Gunung Kidul. Gunung Kidul tuh Jogja Di ya? mana? Jogja. Oke. Oke, Puan Aida boleh lanjut ke materi? Oke. Silakan. Kita tengok Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita tengok ya. Ini adalah konsep yang saya bawa untuk akaun ni adalah untuk belanja hangus.
Maksudnya, setiap kali saya mau belanja, saya akan dulukan dengan beli emas, GCA, dan baru ambil duit dari rekening, baru belanja. Okay. Kita tengok dekat sini, untuk konsep ini yang kita share dengan masyarakat, sebenarnya saya start pada bulan berapa? 15 hari bulan Juli 2021. Maksudnya start tarikh ini, saya sebelum belanja, beli emas. GC, belanja. Okay. So ini adalah transaksi yang kita buat. Kalau tengok sini, ini adalah profitnya here. So profitnya kebanyakan udah profit. Betul, maksudnya kita kata sebelum belanja kita kalau buat GSR, kita akan dapat balik keuntungan daripada kenaikan harga emas. So dekat sini kita nampak betul. Ada yang sampai 5,000 lebih dolar untungnya transaksi yang kita buat. Okay. So sepanjang dari tahun 2021 dengan kenaikan harga emas ni kita udah kebanyaknya udah untung. So kalau kita tengok dekat sini, saya udah beli emas iaitu lebih kurang 74 kilo. Udah beli, udah GC. Udah ambil cashnya 85% sebanyak 18,587. Kalau di Indonesia kalikan 3,300. So kita akan dapat figure. So sekarang kalau kita tengok nilainya, Ika kat mana tengok Ika? Sekarang total value adalah 24,328. Kalau kita tengok sekarang macam mana mau kira, tengok sini. Sekarang nilainya 24 juta. Kalau di Indonesia 24 juta murah aja Pak Tapi ini RM. So 24 juta 328,646. So kalau kalikan rupiah lebih kurang berapa? 60 miliar rupiah itu. 80 miliar. 70 Sebab lah, 70. Sekitar 70-an. saya kira kali 3,380 Ya, 80 Sudah. okay. 80 miliar. So kalau kita tengok 24 328,646. Ini harga emas sekarang, iaitu pada harga 328.45 ringgit Malaysia. Saya hari tu udah ambil 85% sebanyak 18,587,000. Jadi modal nilai sekarang kita tolakkan berapa yang udah ambil 85%. So kita ada lebih kurang 5,741,000. Tolak dengan ini adalah management fee dari tahun 2021 hinggalah ke hari ini. So tolak juga 905,966. So dekat sini kita ada untung sebanyak 4.835 juta ringgit Malaysia, kalikan dengan rupiah lebih kurang 1,59 miliar. Betul Pak? Maaf Puan Aida, apakah bisa pakai pointer supaya kita tahu angkanya yang mana Puan Aida? Nampak ke? Nggak nampak pointernya, cuma tampak layar. Mungkin pakai pointer warna merah atau apa kursornya, jadi kita bisa lihat. Kak macam mana Kak? Nak pointer boleh ke? Itu saya nggak tahu, ini soalnya pakai. Ini Snapchat ni. Macam ni? Tolong Snapchat ni. Soalnya kita nggak bisa lihat angka yang disebut yang sebelah mana Puan Aida. Screen right. Okay. Pak, gini. Untuk
account ni konsep Share konten saya. aja sudah kelihatan kok. Okey, boleh. Udah Saya ni. terlihat. Share konten udah terlihat kok gitu. Klik share Ini konten Mas Ridwan. Ada kelihatan kok ini nih. udah ya? sekarang Udah nampak ya? kelihatan. Nampak. Okay. Alright, saya ulang semula. Konsep yang account ini adalah sebelum belanja, kita tukar kepada emas, GCA-kan dan ambil cash dalam rekening. Okay. So, saya udah GCA-kan sebanyak 74 kilo emas. Dan nilai emas ni sekarang adalah 24.328 juta bersamaan dengan 80 miliar 80 miliar. So, macam mana saya nak tahu yang akaun saya ni udah beri keuntungan kepada saya? So, apa yang saya perlu buat? Nilai semasa, okay, 24.328 tolak dengan duit yang udah saya ambil, 85%. 18.587. Tolak juga management fee sehingga hari ini. Iaitu management fee dia 905.966. Sekejap, saya tukar. Okay. So, ada untung lebih kurang 4.835 juta. Ini untung saya, Pak. Setelah ini untung bersih. Dalam waktu berapa bulan itu, Mak Cik? Ini bukan berapa bulan. Ini saya start buat tadi Julai 2021. Oh, berarti Sebab ini 2 tahun lebih ya. Ini 2 tahun lebih sebab saya udah ambil 85%, saya udah belanja. Jadi yang tinggal 15 lebih kurang balance-nya, tapi nilai grammage yang kita pegang 100%. Okay. So dekat sini udah, ini untung, Pak. Ini untung. So, ini konsep belanja hangus. Jadi siapa yang udah buat belanja hangus dari tahun lepas juga udah untung. Siapa yang mau terminate, mau jual, udah bisa. Tapi saya nggak mau. Because kenapa? Saya nak dapat balik ini. Nilai ini. Dengan tunggu harga emas naik double. Maksudnya sekali lipat, saya udah dapat balik bersih 18.587 juta. So saya cuma tunggu sebab udah ambil 85%, udah belanja. Jadi untungnya saya mau dapat balik apa yang saya belanja, saya dapat balik. Ini konsep yang saya share pada ramai dan saya inginkan dari tim Indonesia wajib buat GCA melalui belanja hangus. Sebab kami udah proofkan, kami udah buktikan memang betul udah untung. So siapa yang tak buat, belanja je tanpa buat GCA, kita rugi. Sebab udah belanja habis gitu aja. Okay. So ini sebelum belanja, buat beli emas dan GCA kan. So konsep kita selamatkan belanja hangus. Tapi ini baru untung. Saya, kalau kita withdraw, saya akan dapat 9% daripada emas yang saya ada dalam ni. So dekat sini lebih kurang dapat lebih kurang dalam 7.3 kg. Campur untung. Ini yang saya, kalau saya hari ini, saya terminate semua
kontrak GCA saya. So, siapa yang boleh buat? Rugi sangat-sangat. Anda kena buat start hari ini. Mau belanja, mesti buat. Siapa yang tak buat, mereka udah belanja tapi tak ada balik yang aset yang diorang pegang, dan bila harga naik, dia tak ada apa-apa simpanan. Okay? Alright. Maaf Mak Cik, maaf. Ya Pak. Kalau kita belanja sekarang posisinya lagi naik apa turun? Okey, untuk belanja ni Pak, kalau GCA, Ya. saya tak tengok harga. Oh. Sebab takkan saya mau belanja, hari ni mau beli beras, saya kena tunggu harga emas turun dulu. Enggak bisa gitu. GCA boleh beli pada bila-bila masa. Setiap kali mau GC, terus buat. Sebab ini bukan untuk short term, dia untuk medium to long term. Kalau yang untuk short time yang apa itu Mak Cik? Apa Pak? Yang untuk short time. Short time, kejap lagi saya explain. Oh ya. Okay. Okay. So, ini belanja hangus. Saya nak share sikit yang bahawa konsep goal setting. Penetapan matlamat kan? Goal setting juga kita udah start. Bila nanti kita tengok. Untuk goal setting ni, saya account saya khaskan. Untuk goal setting, kita tengok apa maksud goal setting ni? Saya macam mana snap Sekejap ya. Screen right. Okay. Okay dah. So, goal setting ni maksudnya kita mau cipta aset tapi kita udah setkan. Hari ni katalah saya mau 1 kilo emas dalam masa 30 bulan untuk ada aset emas. Saya punya goal setting, saya nak 100 kilo emas. So, bila saya start buat goal setting pada bulan 12 2022. Bulan 12 2022, saya start buat goal setting. So, hari ni untuk goal setting, saya udah menyimpan 43,698 gram. Maksudnya nilainya udah sekarang nilainya 14.352 juta RM. Udah ambil 85%, udah masuk rekening 11.647 juta. So, kita nak tahu daripada transaksi create asset ni, penetapan matlamat, goal setting, berapa kita udah untung walaupun pada 2022 bulan Disember. Kalau kita tengok macam mana nilai semasa minus duit yang kita udah ambil 85% dan minus dengan management fee yang kita kena bayar. 222,313. Ini adalah untung. So, kalau kita tengok sekarang, berapa kita punya untung? Siapa kira? 14,352,643 minus 11,647,266 minus 222,313 lebih kurang 2,483,064. Sekejap ya. Betul. Maksudnya untuk ni walaupun baru buat pada hujung tahun 2022, baru 1 tahun, 1 setahun, 4 bulan, 5 bulan, kita udah untung 2.4
483 juta RM. Campur dengan 9% daripada gram yang kita ada, iaitu lebih kurang 4.3 kg. So, Bapak tengok ini penetapan matlamat. Buat 2000, ambil 2023 lah, Januari. Lepas tu, kita tadi belanja hangus. Kita start 2021. Tadi belanja hangus kita untung berapa? 4.5 juta. Ini kita untung lebih kurang dalam 4 kilo 2.483 juta. Di sini aja Pak, udah untung lebih kurang 7 juta RM. Belum campur emas 4.3 kilo plus dengan tadi 7.1 kilo. Lebih kurang 11.4 kilo. Ini kita dapat. Berapa tahun? 2021, 22, 23. Ni baru 24. 3 tahun lebih Pak. Siapa nak bagi kita? Untung banyak ni 7 juta campur kg yang kita pegang. Kalau kg 1 kilo sekarang lebih kurang 328,000 RM. 1 kilo. Kita ada 11.4 kilo. So dekat sini aja udah ada 328 kali 11.4. 3.739. Jadi Pak, udah untung 10 juta lebih, dekat 11 juta dengan saya buat penetapan matlamat dan belanja hangus. Belanja hangus pada orang yang berniaga udah pusing. Udah untung pula dekat bisnes. So sebab tu tim dari Indonesia, sebenarnya kita baru start dengan legalitasnya kan. So tolong perkenalkan dua konsep ini pada semua orang. Supaya setiap orang boleh keuntungan tapi ada balik modal 85% untuk guna harian. Okay. So ini yang kita buat pada 2021, 22, 23. Sekarang 2024. Okay. So Blueprint Angel Group, penetapan matlamat dan belanja hangus memang successful. Dan kita continue, kita teruskan ke tahun 2024. Okay. So ini efeknya apa? Daripada kenaikan harga emas sekarang. Okay. Alright. So untuk akaun ni betul tak bulan 12? Betul. 14 Disember 2022. Ni last kita start buat. Okay. Untuk dua-dua produk ni dia adalah medium dengan long term. Okay. Medium dan long term. So kita tengok GRA. Okay. Itu medium to long term. Lepas tu dari kesan kenaikan harga emas ni, alhamdulillah kita udah buat termination untuk GRA kita. All GRA udah. Ini GRA yang belum terminate. Tengok harga. Ini semua datang daripada mana? Dari beli barang dekat QMJ, beli barang dekat Malakat Mall. Tengok. Dapat produk kali 20, udah untung. Okay, right. Tapi saya mau tunjuk yang termination, udah terminate. Okay. Okay, right. Ini adalah transaksi yang kita terminate pada berapa? 6 hari bulan 5, 6 hari bulan. Udah untung. Okay. Ini semua dalam USD. Okay.
Ini kita untung lebih kurang 125,000. 334,000 dolar. Ni, mana lagi? Okey. Untuk akaun ni, dia start here. 5 hari bulan sehingga 6 hari bulan. Kita jual. Tadi bapak tanya kan, ini untuk short term. Tadi, 2 tadi, medium to long term. Dan produk GIA ni untuk short term. Okay. So, kalau tengok dekat sini, saya masukkan ke dalam float account. So, dekat sini, ini keuntungan termination tadi. Okay. So, kalau kita tengok, untuk akaun ni aja udah 149,000 dolar. So, siapa yang ada akaun, yang sekarang udah untung boleh terminate. Besok hari Isnin nanti bisa terminate. Okay. So, akaun lain betul boleh untung juga. Untung sebab kita beli harga rendah, jual harga tinggi. So, untuk akaun ni, termination kita adalah, tengok ya. So, ini tarikh kita terminate iaitu 6 hari bulan. Alright. Start from here. 6 hari bulan. So, kalau tengok, ini keuntungan kita. Imagine produk GIA ni, untungnya luar biasa. Ini untung. So, total keuntungan kita untuk minggu lepas saja 6 hari bulan kita udah untung lebih kurang, tengok dekat float, 349,000 dolar. So, dekat sini Pak, siapa yang belum tahu GIA, boleh minta konsultan untuk share GIA ni. Macam mana GIA ni efektif. Okay. So, kelebihan di Malaysia, GIA ada kali 20 sebab kalau kita beli emas kan. Untuk itu juga kami untung banyak sangat. Siapa beli share Quantum Metal kan, pun dapat GIA. Sekejap ya, saya check sekejap. Termination. Saya nak tunjuk. Siapa beli share QM, Quantum Metal, GIA yang kita dapat. Alright. This one. Kalau ada kat sini, ni kali 20 kan? Tengok. Untung sahaja. Imagine. So, siapa yang belum ada GIA, boleh beli kita punya share. Beli share Quantum Metal QME, dapat produk GIA. So, tunggu sikit harga rendah. Ini pun kali 20, tengok kali 20, untung. Yang lain semua kali 10. Ada lagi kali 20. Tak ada kali 10. So, yang ini adalah short term. So, sekarang kita ini kali 20. Bukan kali 10. So, kita promote program PDC. Premium Dealer Client. Premium Dealer Client ni kelebihan dia, kalau kita join the team, kita akan di-guide. Guide lah. Untuk bila mau beli, bila mau terminate. Dia guide. So, dekat sini kita akan kurangkan masa. Jadi, management fees kita juga kurang. Okay. So, ini kita punya GIA. So, Alhamdulillah dari termination GIA kali ni pada minggu lepas, minggu ni, 6 hari bulan ke atas, kita punya profit GIA sahaja lebih kurang 5 juta RM. So, Alhamdulillah, memang produk GIA sangat-sangat memberangsangkan. Semalam kami ada borak dengan seorang prof yang dia diambil untuk
ekonomi Malaysia. Dan dia juga adalah trader kepada Maybank. So kalau dia bagi tahu harga emas akan naik sehingga dia expect dia predict harga emas akan naik sehingga $5,000 per ounce. Kalau $5,000 per ounce berapa? 5,000 bahagi 31.1024 lebih kurang $160 per ounce. Kalau rupiahnya lebih kurang 530 ribu per gram. Ini dia expect. Dia buat prediction untuk Maybank dan untuk ekonomi Malaysia, harga emas nak pergi ke $5,000 per ounce. So imagine, cuba bayangkan jika dari sekarang anda udah ada 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo emas, berapa nilai aset anda bila harga emas naik $5,000 per ounce. So siapa yang belum, mungkin dalam ni ada orang baru kan. Kalau ada orang baru, anda kena start sekarang. So kat sini ada lebih kurang 138 orang yang mungkin anda orang baru atau orang udah lama tapi belum betul-betul buat GCA, belanja hangus, belum buat penetapan matlamat dan belum buat GIA. Anda dah start kena buat dari sekarang. Jika tak, bila harga emas udah makin tinggi, gram yang kita dapat semakin hari semakin sedikit. So start now. Alhamdulillah, tim-tim yang udah buat dari awal, sekarang orang kata bercucuk tanam sebelum, sekarang kami dapat hasilnya. So bapa-bapa, ibu-ibu yang belum bercucuk tanam dalam emas, start sekarang untuk insya-Allah tahun ke depan udah boleh mendapat hasilnya. Okay. Dalam quantum metal ni Pak, Ibu, dia enggak ada ROI. ROI enggak ada. Lepas tu dia bukan untuk masuk hari ni besok jadi kaya, tak. Dekat sini memang real business kita untuk mencipta aset emas. Bagaimana kita nak cipta emas dari wang perbelanjaan, dari wang cicil, bagaimana dengan modal yang sedikit kita boleh dapat aset emas yang banyak dengan konsep kali 10. Dia dekat sini. Jadi untuk berjaya dalam quantum metal, kita mesti ada ilmu. Wajib ada ilmu. Wajib faham. Supaya bukan untuk apa? Untuk kita sendiri manage our own account. Berapa kena buat GIA, berapa kena buat GCA, macam mana kena jual, bila dah jual berapa kena ambil, berapa kena beli balik. Ini kita kena belajar. So sebenarnya bagi saya, walaupun anda bukan konsultan, sebagai investor juga anda boleh buat sangat banyak wang di dalam quantum metal. Yang tadi saya bercerita tentang keuntungan. Bukan cerita sebagai konsultan semua, tak ada. Saya bercerita tentang macam mana nak buat untung dalam quantum metal sebagai nasabah. Right. So, nasabah udah settle, kita boleh create asset melalui 1 GCA, 2 GIA. Okay. So sekarang saya nak share sebagai konsultan pula. Tadi sebagai nasabah udah untung lebih kurang dekat GCA aja udah untung dekat 10 juta RM. Kalau kali rupiah, kalikan 4 ya, rupiah. Lepas tu dekat GIE kali 10, kita juga udah untung lebih kurang 5 juta RM. Untuk kenaikan harga emas ni je. Harga emas ni naik. Okay. Sebagai konsultan pula, macam mana? Sebagai konsultan juga, of course konsultan,
kita juga boleh untung banyak. So apa yang saya buat untuk konsultan, semua daripada float, from here float. Okay. Untuk konsultan, daripada float, selalunya saya auto masuk ke GCA. Sekarang GCA udah ada 63,218 gram bernilai lebih kurang 20.764 juta RM. So, kalau kita tengok, inilah potensi dalam quantum metal yang mana kami buat dari tahun bulan Mei 2020 sehingga sekarang. 2024. Dalam sebagai konsultan selama berapa tahun? 3 tahun lebih ni, Alhamdulillah kita udah create asset commission kita lebih kurang dalam 50 juta. Ini Pak. RM. Dalam masa 3 tahun setengah. So, apa yang saya nampak, ini di Malaysia. Malaysia cuma 28 juta, 30 juta lah kita ambil penduduk. Tapi Indonesia ada lebih kurang 280 juta. Beza. 30 juta cuma lebih kurang 10% daripada penduduk Indonesia aja. Saya udah achieve pendapatan terkumpul lebih kurang 50 juta RM. Belum cerita untung on produk, belum cerita. Lepas tu untung kenaikan harga juga belum cerita. Ini kita cerita komisi. So dekat GCA tadi ada berapa? GCA emas kita ada tadi 71 kilo. Campur berapa? 45 kilo. Ni GCA. Dalam masa 3 tahun lebih. So saya percaya dengan keluarnya Bapakti ni, ini satu momentum yang sangat powerful di Indonesia. Kalau ibu-ibu bapak-bapak enggak mau ambil peluang ni, sangat-sangat rugi. Kalau enggak mau ambil, saya ambil Pak. Okay. So, itu adalah sedikit sharing. Bila harga emas naik ni, kalau anda udah semai benih dari awal, insya-Allah harga naik memang kita boleh dapat apa yang kita projectkan, kita target untuk achieve. So sekarang ibu-ibu bapa-bapa, kita ada 3 produk. Produk pertama adalah GCA. GCA ni pula kita bahagikan 2, iaitu penetapan matlamat dengan belanja hangus. So, paling simple belanja hangus. Sebelum belanja, beli dulu emas, baru GCA kan ambil duit. Memang kita rasa duit sedikit kurang, tapi kita udah ada aset. Okay. Yang kedua, penetapan matlamat tadi. We set the goal yang kita mahu. Katalah ibu-ibu bapak-bapak mau dalam saya mahu 1 kilo emas, satu family 1 kilo, dan cuba set target dan achieve 1 kilo emas. Kami ada cara macam mana nak dapat. Okay. And last kali dalam GSR. GSR ini seperti akaun tabungan aja. Okay. So, itu adalah berkenaan dengan saya
punya kerjaya, lepas tu investment sebagai nasabah, juga saya sebagai konsultan dan saya juga sebagai nasabah. Okay? Kalau orang kata saya buat duit daripada konsultan aja, enggak betul. Saya start sebagai nasabah dan saya untung sebagai nasabah, baru saya start sebagai konsultan. Okay. Then kerjaya, anda boleh achieve berapa saja yang anda ingin dalam kerjaya sebagai konsultan. So insyaAllah itu Pak Herman akan cerita lebih detail dan akan edukasikan anda semua. Okay? Siapa yang di Medan, Angel Group sudah buka office di sana dan office itu untuk anda semua gunakan. Gunakan tempat Angel Office punya tempat, center, supaya anda boleh bawa nasabah, bawa konsultan untuk belajar. Gunakan fasiliti yang kami sediakan. Gunakan sepenuhnya. Rugi kalau anda tak guna sepenuhnya. Okay. And then, apa lagi? Right. And lagi satu, sebenarnya bagi ini my point of view dan I believe sangat-sangat dengan point of view ni. Apa yang kita buat, apa yang saya buat berjaya adalah di luar jangkaan saya. Saya tak percaya yang saya boleh berada di posisi sekarang. Dan kejayaan ini bukan sebab saya pandai, saya bagus, saya saya extraordinary, no. Saya percaya, I believe 100%, 200%, kejayaan saya adalah disebabkan oleh Allah nak bagi. Ramai juga orang kat luar sana yang pandai bercakap. 10 kali pandai bercakap dari saya, tapi belum berjaya. Ada juga orang kat luar sana yang 10 kali pandai, tapi masih juga belum berjaya. Ada juga orang kat luar sana dari pagi sampai malam bekerja, masih juga tak berjaya. So sebenarnya kejayaan ni siapa yang bagi? Kejayaan ni sebenarnya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia nak kita berjaya, dia nak kita kaya raya, sebenarnya semua dia yang bagi. Tapi Allah juga bagi formula pada kita kan. Sebagai orang Muslim, dan saya percaya juga pada agama lain pun mereka percaya kan, dengan formula Allah. Macam mana formula Allah ni? Jadikan Allah sebagai kita punya shareholder, partner dalam bisnes kita. Macam mana nak jadikan Allah sebagai partner dalam bisnes kita? Setiap yang kita dapat kena bagi sedekah. Sebab Allah kata setiap dari rezeki kita ada rezeki orang lain. So rezeki orang lain ni adalah share Allah. So kalau anda bagi hak orang lain kepada hak dia, insya-Allah Allah janji formula dia 1, 10, 1, 70. Kalau bulan puasa ni 1, 700 kali 10, lipat lagi. So kalau kita nak berjaya, dan saya dah praktikkan, sedekah. Bila nak sedekah? Bila time kita tengah susah sangat. Bila kita tengah susah, duit cuma ada berapa? 100,000 rupiah je. Time ni kita kena sedekah. Pertama, time kita tengah at lower bottom. Kita kena sedekah. Sedekah tak perlu banyak. Allah tak tengok nilai, tapi Allah nak perbuatan. Kedua, bila kita kena sedekah? Bila kita rasa kita tak, duit banyak ni, kita takut hilang duit kita. Masa tu kita kena sedekah. Allah nak tengok. Kita rasa Allah, duit kita dah banyak ni, sayang nak sedekah, simpan, kena simpan. Nanti nak bagi anak, nak bagi isteri, nak bagi keluarga, simpan. Masa tu kita kena sedekah. Kalau anda tak percaya, cuba buat. Sebab kalau kita tak buat, kita tak rasa.
Dan saya juga percaya untuk to be a leader, anda kena jadi example. Sebab tu lead by example. Rasulullah, dia nak bagi tahu umat dia buat dulu. Baru orang ikut. Bukan kita suruh orang buat untuk ikut, bukan. Kita buat dulu. Saya percaya kat dalam ni kita ada lebih kurang berapa? 151 orang. Mungkin ada dalam grup kita 151 orang tengah berada paling bawah sangat. Rasa tengah down sangat. Tengah tak ada duit sangat. Masa ni anda sedekah. Percaya bukan 100%, 200%. Atau mungkin di dalam ni ada banyak harta, banyak duit, banyak uang, tapi sayang sangat wang ni. Masa ni anda kena sedekah. Dan anda percayalah, duit anda tak luak-luak. Maksudnya tak terusik. Walaupun bagi, banyak lagi. Bagi lagi, banyak lagi. Itu yang saya nak share. Saya tak percaya kalau kita orang yang sangat pandai, orang yang sangat rajin, orang yang bekerja 24 jam, kita boleh jadi kaya raya. No. Tapi kita boleh jadi kaya raya sebab sedekah. Allah dah cakap. Formula dia ada kat situ. Allah bagi dalam berbagai bentuk. Mungkin Allah bagi mudahkan cara kita sedekah. Allah bagi kita mudah je jumpa orang nak je dengar cakap kita. Orang nak je. Orang lain cuba present 10 kali pun tak close. Anda present 10 minit dah close. Allah bagi isteri dan anak-anak yang tak menyusahkan kita. Buat hati kita senang. Jadi kita boleh berfikir, kita boleh buat kerja dengan tenang. Ini Allah bagi. Tapi Allah dah bagi formula. Formula tu kita amalkan, insya-Allah, sebab Allah tak pernah tipu. Dan Allah janji Allah ni memang orang kata janji Allah lah, takkan dusta. Janji manusia ni selalu dusta kan, janji Allah tak. So saya nak share pada ibu-ibu, bapa-bapa, Quantum Metal is a good place. The best place right now for me, the best place. Orang kata lubuk wang. Tapi macam mana nak dapatkan, keluarkan lubuk wang ni? Sedekah. Sedekah ni tak usik pun, gaji bulan 10 bulan punya gaji tak usik pun, duit tetap tambah. Okay? So saya rasa itu je my sharing saya untuk sebenarnya saya bawa konsep kaya dua dunia. Kita nak di dunia kita kaya, di akhirat juga kita kaya. Orang yang rugi adalah orang yang miskin dunia, miskin akhirat. Orang yang rugi adalah orang kaya dunia, miskin akhirat. Tapi orang yang beruntung adalah orang yang kaya dunia dan kaya akhirat. Dan saya percaya kita semua yang dalam ni nak dua ni. Yang nombor satu ni. Kaya dunia, kaya akhirat. Okay. So insyaAllah, sedekah adalah for me one of the best solusi untuk kita kaya dua dunia. Akhirat kita kaya, dunia kita kaya. So saya rasa Pak Herman, itu je sharing saya pada hari ini. So kalau ada pertanyaan, insyaAllah yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Oke, terima kasih Puan Eda sudah berbagi sharing. Saya mungkin boleh sedikit simpulkan, bikin rangkum sedikit buat teman-teman. Yang pertama tadi Puan Eda sudah menunjukkan bukti ya. Bukti dahsyatnya income. Menurut Bapak Ibu dahsyat nggak tuh? Punya 74 kilo, kemudian akunnya yang satu 44 kilo. Ya. Allah. Luar biasa Bapak Ibu, hanya dalam waktu 3 tahun, dan itu dengan modal yang boleh dibilang modal yang sama dengan kita ya.
memulai dari awal juga Puan Aida, dari kecil juga. Nah, tapi hasilnya luar biasa. Tapi pada sesi terakhir tadi Puan Aida justru menjelaskan rahasia bagaimana Puan Aida bisa mendapatkan angka yang luar biasa itu Bapak Ibu. Ternyata bukan karena rajin, bukan karena lebih pintar, ya, bukan karena kerja keras lebih banyak, bukan karena jago presentasi. Tapi Wanaida membuka sebuah rahasia suksesnya yaitu berbagi Bapak Ibu, memberi sedekah kepada orang lain, memberi makan kepada orang lain semampu kita dulu. Dan ini menurut saya luar biasa ya. Dari dulu saya kepingin tahu rahasia ini sebenarnya karena eh, kita sebagai manusia ini punya batas kemampuan ya. Tapi kenapa Puan Aida ini bisa berpenghasilan yang luar biasa tak berhenti-berhenti. Nah, kalau kita dengar ceramah di luar sana, kita nggak lihat bukti, Bapak Ibu. Banyak sebenarnya guru-guru spiritual, ustadz mengajarkan ayo sedekah. Cuma kadang-kadang kita abaikan karena kita nggak melihat langsung bukti nyatanya. Dari ini Puan Eda membuktikan, Bapak Ibu, eh, itu bukti nyata yang luar biasa dan ini kira-kira menurut Bapak Ibu patut kita tiru nggak nih? Wah, patut banget, Pak. Harus. Ya? Betul. Nah, Sangat patut. Nah, saya Harus saya kita putar satu video ya, satu video 3 menit. Mungkin tadi di awal saya udah putar, tapi saya putar lagi karena banyak teman-teman yang belakangan masuk ya. Kita tonton satu video aja. Oke, Bapak Ibu, ini judul yang sangat menarik buat saya, Bapak Ibu. Begitu pertama saya baca, saya lihat video inilah judul yang langsung saya tanyakan. Pada saat kita bantu orang lain, sebenarnya kita sedang membantu diri kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, ini bisa menjadi prinsip kita dalam kehidupan sehari-hari supaya apa kegiatan kita semuanya dilancarkan dan dimudahkan. Mari kita tonton ya. Angel Group CSR bagi tahun 2023 telah memberikan sumbangan besar berjumlah 4.25 juta ringgit Malaysia. Melalui usaha kami telah mengedarkan 5,744 kotak beg makanan yang memberi manfaat kepada 34,000 individu. Selain itu, kami telah membina 46 buah rumah untuk keluarga berlindung dan menyediakan roti percuma kepada lebih 4 juta orang melalui kilang roti Syria Angel Group. Bantuan kami telah sampai ke pelbagai negara seperti Syria. Angel Group telah menaja operasi kilang roti selama setahun dan sebanyak 225,000 kilogram tepung yang menghasilkan minimum 29,000 keping roti setiap hari. Yaman, food pack untuk keperluan selama 2 minggu telah diagihkan kepada 1,000 orang dan tube well yang menjadi kegunaan sumber air kepada lebih daripada 2 juta orang setahun. Pakistan, food pack untuk keperluan selama 2 minggu telah diagihkan kepada 1,000 orang pada musim banjir tahun 2022. India, 15 ekor lembu telah didermakan sempena Aidiladha pada tahun 2023 di negeri Patna. Pada masa yang sama, Angel Group telah menaja 7 buah kelas Al-Quran dan Fardu Ain yang membolehkan 150 orang belajar secara percuma setiap hari. La ilaha kalmai syahadat ashhadu alla Filipina, Mesir, pada tahun 2023, Angel Group telah memberi zakat sebanyak RM15,000 Malaysia kepada pelajar-pelajar Malaysia yang belajar di Mesir. Turki, Angel Group telah memberikan sumbangan beg makanan kepada 650 buah keluarga dan menghadiahkan 300 jam tangan kepada kanak-kanak mangsa gempa bumi di Hatay, Turki. Thailand, Bangladesh,
Kami telah menyediakan kelas mengaji dan fardu ain yang dapat dimanfaatkan oleh lebih 30,000 orang setahun. Malaysia sempena krisis beras pada tahun 2023, 15,000 kilogram beras dan food bag telah diagihkan kepada 1,500 keluarga yang berpendapatan rendah di Malaysia. Dan Indonesia, 450 food bag telah diagihkan untuk lebih daripada 2,000 ahli keluarga asnaf di Indonesia. Angel Group mengucapkan ribuan terima kasih kepada Quantum Metal kerana kepekatan platform yang menjadi sumber pendapatan untuk Angel Group hingga dapat membantu mereka yang memerlukan, bukan sahaja di dalam Malaysia, malah di peringkat antarabangsa. Kami berharap untuk terus membuat sumbangan dan manfaat yang lebih besar pada tahun 2024. Jangan letak wang di dalam hati anda, tapi letakkan ia di tangan anda, supaya anda rasa mudah untuk memberi wang kepada mereka yang memerlukan. Dan insya-Allah jumpa anda semua di puncak kejayaan. Oke, Bapak Ibu, kita udah lihat video yang luar biasa ini ya, Bapak Ibu ya. Eh, menurut Bapak Ibu, ini dahsyat nggak nih? Dahsyat. Super. Banget. Jadi kita harus paham, kita belajar, kita ambil nilai positifnya Bapak Ibu, karena di sini bukan Wah, barakallah. bukan untuk menunjukkan perbuatan kebaikan, tetapi kita belajar dari hal ini Bapak Ibu. Saran saya Bapak Ibu dalam pertanyaan hari ini, karena Puan Eda bukan lagi BOP ya Bapak Ibu ya, Puan Eda memang mau sharing kunci keberhasilan kepada kita semua hari ini. Saran saya, Bapak Ibu gunakan waktu Puan Eda 30 menit untuk tanya jawab ini untuk menggali sebanyak-banyaknya bagaimana cara Puan Eda bisa sukses seperti hari ini. Ya, itu salah satunya mungkin Bapak Ibu bisa gali lebih dalam. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat penjelasan BOP kita akan jelaskan di saat BOP ya, Rabu dan Jumat kita rutin BOP berpuluh-puluh kali udah dalam 2 tahun kita lakukan BOP. Jadi kita hindarilah pertanyaan itu untuk mengirit waktu, ya. Bukan kita nggak mau jawab, tetapi kita udah jelaskan berpuluh-puluh kali pertemuan ya, kapan perusahaan berdiri, ya ini macam mana, untungnya macam mana, itu bukan topik kita hari ini. Maksimalkan waktu Puan Eda 30 menit untuk tanya jawab saat ini untuk menggali rahasia suksesnya Bapak Ibu, supaya kita semua bisa sukses seperti Puan Eda. Pertanyaan saya Bapak Ibu, mau nggak sukses seperti Puan Eda hari ini, bisa berbagi? Mau banget. Mau banget. Kita berikan waktu buat Bapak Ibu semua, tanyakan apa sih yang Anda tanyakan yang bisa berkaitan membuat Anda juga sukses seperti ini. Oke, silakan Kak Yohana untuk memandu tanya jawab hari ini, silakan. Baik, terima kasih Pak Herman. Seperti yang disampaikan Bapak Ibu, kita cuma ada timing 30 menit ya untuk tanya jawab, dan mungkin di sini mohon maaf sekali saya akan memilih pertanyaan yang akan saya bacakan kepada Puan Aida sebelum kita membuka mic. Seperti tadi halnya dengan Pak Herman, kalau kita bicara produk, keuntungan, profit, margin dan segala macam itu boleh kita tanyakan pada saat Zoom BOP. Zoom kita tuh rutin Rabu dan Jumat. Beberapa pertanyaan hanya akan saya bacakan untuk yang match dengan topik kita hari ini. Mungkin tadi satu ada saya baca pertanyaan untuk Puan Aida dari sebentar Bapak Dodi Marwanto. Saya percaya dengan kekuatan sedekah dan harus kita contoh dan praktekkan. Selain daripada itu, apa formula dari Puan Aida dalam waktu sekitar 3 tahun bisa memiliki aset emas 100 kg? Formula. Okay. Formula tadi, of course, sebenarnya selain dari sedekah, sharing ilmu. Kita kena sentiasa share ilmu dengan orang. Yang kedua, kita juga sentiasa kena cari ilmu. Untuk berjaya, mesti ada ilmu, Pak. Kalau enggak ada ilmu ni, kat mana pun kita pergi, kita takkan berjaya. So, saya percaya
wajib cari ilmu dan wajib sharing ilmu. Jangan kedekut. Contoh, bapa udah ada ilmu, tiba-tiba ada teman lain tapi dari grup lain tanya, enggak bisa. No. Sharing ilmu. Dengan siapa je kita berbagi ilmu. Itu kita tanamkan pada majority of our consultant. Jangan berkira. Jangan berkira-kira untuk share ilmu ni. Dan Alhamdulillah, bila ramai orang ada ilmu, ramai orang berjaya, insya-Allah anda juga akan berjaya. So, yang ketiga, kita kena fikirkan orang lain dulu, baru kita fikir diri kita. Sebab dia orang kata apa? Domino effect. Kalau tim kita, orang bawah berjaya, orang bawah kukuh, atas akan makin kukuh. Kukuh. Last dah dekat kamu, bila sampai dekat kita, kita akan sangat kukuh dan sangat berjaya dengan kejayaan orang lain. And then bila kita nak berjaya, kita tak perlu pijak orang lain. Untuk kita berjaya, kita kena tarik orang lain. Tapi kita lain. Kebanyakan kita, untuk kita berjaya, kita kena start atas orang. Biar orang tu jatuh sebab kita nak berjaya. Tapi bila kita dah ke atas, bawah semua dah jatuh, kita pun akan jatuh. Tapi kalau kita tarik orang, semua tarik orang masing-masing udah sampai tempat level dia, insya-Allah kita akan berjaya dan makin kukuh. Saya pegang formula yang begitu, Pak. Ambil ilmu, bagi ilmu, lepas tu make sure orang bawah kita berjaya, kita akan berjaya, dan fikirkan orang lain dulu sebelum kita fikirkan diri kita. Okay. Oke, thank you. Menjawab ya, Bapak. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Arjuna Sriwijaya mengenai zakat. Puan Aida, sebagai muslim kita wajib zakat emas 2.5% dengan sistem keuntungan JI yang bisa 10 kali plus. Bagaimana Puan Aida menghitung zakat emas yang harus dibayar? Apakah setiap profit dari kenaikan harga emas dizakatkan 2.5% atau tunggu cumulated asset selama 1 tahun? Okey, syarat zakat emas ada 2. 1, cukup haul, cukup nisab. Maksudnya cukup gramage emas yang kita kena keluarkan zakat dan kena cukup setahun. So selalunya kami menggunakan apps Kilogo. Siapa belum dengar nanti boleh tanya leader. Dalam apps Kilogo kita dah kira dah semua zakat yang perlu kita bayar ikut haul and nisab. So insyaAllah tim Indonesia bulan depan saya rasa dah boleh download the apps, dah boleh guna facility apps kita untuk bayar zakat. Okay. Baik, Pak Arjuna, seperti itu jawabannya ya Pak. Lanjut ke Bapak atau Ibu Triawan. Puan Aida, gimana kita bisa masuk ke klien-klien yang kebetulan bukan muslim, tapi dananya besar, kadang mereka belum mau dengan syariah sistem QM. Thank you. Okay. Sebenarnya kalau kita tengok kan di Malaysia Pak, pembiayaan loan perumahan kebanyakan non-muslim ambil syariah punya produk. Sama juga. Sebenarnya kita kena cerita kenapa syariah. 1, kalau tak syariah, selalunya emas tak ada pun kita boleh jual. Tapi kalau kita syariah produk, untuk dapat syariah, emas kena ada. So klien tak payah risau. Bila beli, dia dah pasti dah ada emas dia. Kalau kita beli yang non-syariah produk, dia jual dekat kita, emas tak semestinya ada. So sebenarnya produk syariah ni, dia sebenarnya memberi keuntungan win-win situation kepada nasabah dan kepada syarikat. So kita boleh cakap dengan klien-klien yang non-Muslim, sebenarnya produk syariah ni dia nak jaga kita. Sebab tu kalau nak beli emas, kena ada emas. Kalau dapat syariah compliant, maksudnya emas wajib ada. Boleh dapat jawab ya Pak, Bu?
Iya, seperti itu Bapak Triawan. Oh, Bapak Oke, Triawan. Bapak Ibu yang mau saya undang untuk open mic, tapi boleh raise hand dulu karena saya takut berebut. Silahkan. Silahkan. Boleh saya tanya? Boleh, silahkan Pak Firdaus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Puan Aida. Waalaikumsalam. Kebetulan saya ini masih baru mengikuti QM ini bulan akhir November. Tapi saya sudah membeli GSA dan GCA sudah berapa kali, hampir 1 bulan itu saya beli 1 atau 2 kali. Terus saya juga udah beli GAE. Sudah ada 4 GAE, terus sudah mendapatkan keuntungan. Yang saya lihat, saya masih baru tapi sudah uang 10 juta 2 unit, sehingga keuntungan saya kemarin 5,5 juta. Jadi jadi merasakan dasarnya, walaupun saya sudah ajukan intermediate, tapi uangnya belum masuk. Mungkin hari libur, hari Selasa mungkin. Nah, begitu saya masar terpacu. Kemudian saya bertugas dengan adanya Bapeti sudah keluar, itu menambah kepercayaan diri saya untuk mencari customer baru, dan sesuai saran dari Pak Herman, kebetulan saya bertugas di Ternate, saya sudah memberikan satu informasi pada teman-teman saya 10 orang, dan hampir semuanya mereka tertarik gitu. Cuman karena saya sendiri kan masih baru, belum menguasai segala permasalahan knowledge-nya dari QM ini, ya masih taraf, ya saya harus belajar karena nanti otomatis kan saya ditanya oleh teman-teman bagaimana istilahnya tentang QM ya. Nah, kemudian saya sudah beli lot saham juga, 1 lot kemarin QM, terus 600 US dollar. Diresmikan, katanya saham yang sekarang dengan harga 6 dolar akan meningkat menjadi 10 dolar kalau sudah diresmikan lah itu. Nah, kemudian saya sudah dapat GAE 5 dari bonusnya beli saham. Saya dapat GAE 10 ya, GAE 5 kalau salah. Nah, GAE itu juga, 20 Pak. Hah? GAE kali 20. GAE 20 ya betul. Ya saya lupa, Udah GAE untung. 20. Nah, jadi saya masih belum internet karena masih belum karena masih baru lah intinya gitu. Dibandingin ada 2 unit yang saya sudah dapat keuntungan 5,5 juta itu kurang lebih. Nah, terus saya sudah semakin semangat karena saya melakukan pendekatan sama teman-teman. Saya katakan saya baru 2 bulan lebih, hampir 3 bulan saya sudah untung 5,5, sehingga teman-teman saya itu ingin sekali ikut. Nah, kemudian saya nanti akan saya mau tindak lanjuti setelah saya nanti istilahnya mempelajari dahulu lah tentang QM ini. Jangan sampai saya ditanya tidak menguasai permasalahannya kan. Nah, itu salah satu yang sudah saya mapan. Cuman menjadi masalah, yang menjadi masih banyak pertanyaan. Kalau GSA itu tidak tergantung pada nilai emas mau tinggi mau rendah, yang penting saya harus rutin setiap bulan untuk GSA ya, dan termasuk GCA gitu. Ya, nah itu yang menjadi saya tuh memang saya ada program setiap bulan saya 1 kali 2 kali untuk membeli emas GSA, karena katakan belanja hangus lah saya. Kalau uang yang dingin saya larikan ke GAE gitu. Nah, itu aja. Sementara Puan Aida mohon satu penjelasan supaya saya lebih mantap dalam menjalankan QM ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, tadi GCA bila kena buat, bila kita nak ada cicil yang baru kita bayar. So mungkin sebulan 1 bulan 1 kali, bila dapat gaji kita buat. Itu satu. So itu tak perlu tengok harga. Sebab kita enggak bisa tunggu harga turun baru mau belanja, enggak bisa. Kita mau belanja anytime kita nak belanja. So anytime juga kita beli emasnya. Untuk GAE memang kena wang dingin.
Maksudnya wang ni nggak mau pakai selama 1 tahun. Dan kita boleh guna untuk GIA. Harap dapat jawapan Ya. Oke. Kalau yang lot saham itu gimana, Bu Anaida? Okey, lot saham Pak, dia pun sama. Kita simpan dulu sampai harga kita launching. Maksudnya kita go for IPO, jual dekat market. Bila sudah masuk market, baru kita start jual. Itu kira aset Pak. Aset kita yang kita pegang macam share dekat bursa kan. Beli, harga naik, baru kita jual. Jadi sama dengan jual beli berarti ya? Ya Pak. Oke. Ya, terima kasih Puan Aida. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Firdaus. Oke, sebelum lanjut ke Pak Rian dan Ibu atau Bapak Nova, saya mau undang Pak Yoyo untuk open mic sebentar. Silakan Pak Yoyo. Oke, terima kasih Yo. Nah, ini saya di parkiran gereja, saya bentar lagi masuk ke gereja karena harus ibadah. Saya tanya ke Puan Aida, sebelum saya tanya, terima kasih Puan Aida sudah datang ke Indonesia 2 tahun yang lalu, dan kebetulan saya juga mendengarkan di awal, dan saat itu juga saya bergabung walaupun masih banyak pertanyaan dan belum tahu apa-apa. Tetapi dari perjalanan itu, terima kasih sekali untuk Puan Aida dan tim Angel Group sudah memberikan support yang luar biasa yang sudah kami terima. Cuman ke depannya lagi kita tetap, ini namanya baru permulaan ya, apalagi setelah Bapepti keluar itu kan kita memang harus fight lebih keras lagi. Saya mau bertanya soal tadi yang dikatakan ahli dari bank yang katanya bisa naik sampai 5.000 dolar per ounce itu. Kira-kira sampai berapa lama itu Puan? Karena naik seperti itu orang kan ada bayangannya kira-kira saja. Tapi kalau kira-kira 5 tahun, 3 tahun itu kan bisa dipredik bahwa itu ada perjalanannya yang untuk menuju ke sana dari 2.200-an sampai ke 5.000 itu perjalanannya bisa diukur grafik atau walaupun itu naik turun, tetapi kira-kira jadi seperti sekian gitu. Untuk info juga saya omongkan ke yang lain bahwa saya sudah, bukan saya yang beli tapi saya sudah jualkan ke kakak saya untuk beli di saham QME itu tanggal 14 Februari kemarin kan dapat bonus 5% dari GAE 20 kali 20 itu 30 dolar. 30 dolar kemarin naik tinggi itu nilainya jadi 87 dolar per 80 dolar. Tadinya 70 sekian gitu. 78 terus sampai 80, tapi karena sekarang agak turun sedikit jadi 78 dolar. Itu luar biasa sekali. Untungnya sekitar 155%. Betul Pak. Itu keuntungannya saja. Jadi ini saya cuman istilahnya bagi kesaksian bahwa GI 20 kali itu sangat luar biasa, sangat cepat untuk naik untungnya. Itu saja. Terima kasih untuk pertanyaan yang 5.000 dolar per ounce itu. Terima kasih Puan. Prediction untuk 5.000 ni kami borak dengan dia trader kepada Maybank dan dia juga ekonomis untuk Malaysia, untuk Malaysia. So dia expect within this 2 tahun lebih ke 3 tahun ni harga emas boleh mencecah ke 5.000 dolar per ounce. So dari sekarang lah kita kena start menyimpan emas. Tapi untuk simpan dalam GSR kita enggak ada modal yang besar. Jadi kita kena simpan dalam GCR. Maksudnya kita ambil 85%, tapi emasnya masih ada lagi 100% dalam GCR. Saya nampak ini adalah satu strategi yang smart strategi untuk orang yang biasa-biasa macam kita untuk mencipta aset dalam emas dalam quantum metal. GCR adalah formulanya untuk kita ada emas yang banyak. So harap dapat jawab tadi soalan Bapak.
Okay, yuk. Gimana Pak Yoyo Iya, jawabannya? terima kasih Bu. Ya, betul. Kita sendiri juga sudah mencanangkan untuk eh, bisa mempunyai 1 kilogram emas dalam setiap keluarga seperti yang dicanangkan Angel Group. Tetapi teman-teman yang aktif di grup kita, dia tidak terima dalam 1 kilo saja, ternyata dia ngomong 2 kilo. Jadi lambang tangannya itu tidak 1 tapi 2 jari yang ditunjukkan gitu. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk responnya Pak Yoyo. Kita ke Bapak Rian. Boleh Pak Rian open mic dan open cam-nya Pak? Silakan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Oke. Ya Pak. Terima kasih. Tengok Puan Putus-putus lah. Pak Rian boleh bantu untuk geser ke jaringan yang lebih oke Pak? Putus-putus suaranya Pak. Sorry. Halo. Ya, halo. Ya, coba Pak, bisa dimulai? Ya, coba. Iya, jadi tadi saya punya beberapa account untuk diversify itu ya. Satu account untuk GCA belanja hangus, kemudian ada juga GCA untuk penetapan maklumat, ada juga satu account untuk khusus GAE. Pertanyaan saya simpel, apa alasan kenapa kita melakukan diversify itu Pak? Gitu Pak. Okey, sebenarnya kami start dulu dengan account family members. Jadi saya buat setiap transaksi, contoh belanja hangus, saya spesifikkan to account A. Right? Account A. Kenapa? Untuk saya monitor dan untuk saya kira berapa zakat yang saya perlu bagi untuk penetapan matlamat, belanja hangus, GRA. Dan setiap akaun ni kita memang ada orang yang tolong monitorkan dan buat kiraan. Tapi kalau semuanya campur, saya udah enggak tahu mana satu penetapan matlamat yang saya nak jadikan 100 kilo. Mana pula belanja hangus, berapa saya udah buat. Tapi sekarang satu kad TP boleh buat satu je kan. Jadi terpaksa campur lah. Atau anda ada bisnes syarikat apa? PT. Kamu ada Perusahaan. PT, perusahaan, buka satu PT account Quantum Metal, mungkin boleh diversify kepada 2. Jadi untuk lebih mudah menghitung aja ya Puan ya. Menghitung dan manage asset management. Oke. Ya, terima kasih Puan. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Rian. Oke, kita lanjut kepada Bapak atau Ibu Nova. Silahkan dibuka mic-nya. Oke, Assalamualaikum Ibu Puan. Terima kasih atas waktunya dikasih untuk pertanyaan. Saya dapat konfirmasi bahwa katanya Bu Puan tuh mendapatkan 1 miliar satu hari di QM. Saya pengen tahu nih Bu Puan, biar istilahnya kita mendapatkan pencerahan dari Bu Puan, termasuk rinciannya tuh dari mana saja, apa dari GSA kah, di GCA kah, seperti itu Bu Puan. Jadi biar buat motivasi kami, itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih Bu Puan, salam kenal, saya Nova dari Bogor. Ya Nova, okey. Sebenarnya pendapatan yang mencecah 1 juta ringgit per hari itu pernah dapat, dan paling tinggi adalah 1.2 juta within a day. Itu adalah daripada konsep konsultan Pak. Yang mana kita ada tim, dan tim tu kita edukasikan, dan kita ada nasabah juga kita edukasikan kenapa mereka perlu ada aset emas. Bila udah edukasi, mereka udah faham, kita tak perlu suruh, dia akan buat sendiri. Dari situlah makin berkembang, dan alhamdulillah produk yang kita boleh dapat achieve income yang besar adalah GIA kali 10. Untuk GCA, dia adalah untuk consistent income. Sebagai konsultan,
untuk anda consistent income, kena ajar klien GCR. Baik, siap. Untuk income yang besar, tapi bukan kira bonus yang besar, sebab GIA nggak bisa beli sentiasa. Kita nak beli bila harga udah harga rendah baru jual pada harga tinggi kan. So GIA ni bonus kepada kita, tapi dia punya commission memang besar. Itulah saya buat dua-dua. Satu, untuk consistent income saya. Kedua, untuk income yang besar, saya buat GIA. Dua ni. So sebab tu, saya kata nak berjaya dalam QM kena ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, kita nggak bisa jadi konsultan. Dan kita juga sebagai nasabah pun, kita tak boleh maksimumkan keuntungan kita sebab kita tak ada ilmu. So insyaAllah Angel Group akan mengadakan kelas-kelas, training-training, dan Pak Herman juga akan membuat Zoom dan juga maybe kelas offline. Okay? Oke, terima kasih Bu Puan atas jawabannya. Terima kasih bisa untuk jadi spirit motivasi untuk saya dan tim-tim saya nantinya. Terima kasih Bu Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Nova dari Bogor. Oke, Puan Aida sudah tersisa 5 menit lagi untuk tanya jawab. Masih oke kita open atau kita masih mau lanjut atau mau done? Gimana waktunya? Rasa done sebab ramai udah masuk maghrib kan dekat Indonesia. Yes, betul. Oke, baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, pertanyaan yang seputar baik itu masih mau ke Puan Aida tentang strategi atau tentang produk. Masih ada atau satu tentang... materi video Puan Aida minta diputar sambil Puan Aida jelaskan. Oke, Ya, boleh Pak. Jangan closing dulu. Tapi Boleh mungkin Pak. Puan Aida boleh bantu closing, satu pertanyaan terakhir ini sebelum kita lanjutkan. Pertanyaan Pak Hardi nih. Boleh Kira-kira G20 tidak jadi launching kah atau macam mana? Mungkin Puan Aida boleh dijelaskan lagi dah. Karena ini memang pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu biasa ya. Silakan Puan. Okey, GRA20 setakat ini kita belum launching lagi Pak. Untuk produk dari Quantum Metal, contoh Quantum Metal Jewelries, Quantum Metal Pharmacies, lepas tu outlet-outlet yang ada Quantum Metal baru dapat kali 20. Tapi untuk launching produk kali 20 individu macam kali 10, Quantum Metal belum buat decision untuk launch bila. So kita tunggu Pak. InsyaAllah kalau semuanya udah okey, saya rasa kalau produk kali 20 keluar memang satu momentum yang sangat boom lah. InsyaAllah kita tunggukan. Oke Kak Yo, silakan dilanjut sebelum kita nanti putar satu video yang akan dijelaskan oleh Puan Aida. Kak Yo, boleh tadi Pak, kita lanjut ke video aja dulu langsung karena Oke. timing Puan Aida udah nggak pas lagi. Ya. Oke Puan Aida, nanti Puan Aida jelaskan video ini dari YouTube. Saya tinggal putar tapi tidak menggunakan suara ya. Jadi Puan Aida boleh. Kenapa tak ada suara Pak? Saya tak putar suaranya di sini supaya suara Puan Aida menjelaskan biar enak biar jelas didengar. Okey, boleh Pak. Jadi maksud saya saat video ini play, Puan Aida boleh bagi penjelasan. Bapak mungkin nanti boleh cepat sikit pun tak apa kan. Saya just nak share sikit Ya, Bapak on dulu. nanti kalau perlu skip, Puan Aida bagi skip aja, gitu, bagi tahu. Oke, teman-teman, ini ada video yang Puan Aida ingin jelaskan. Sambil kita putar, kita dengarkan penjelasan dari Puan Aida. Oke. Okey. Ini adalah Gaza Utara. Kita diberi kesempatan oleh untuk memberi sedekah untuk makan, air dan perubatan ke Gaza Utara. Gaza Utara adalah satu kawasan di Palestin yang mana ada lebih kurang 800,000 penduduk. Sebelumnya ada lebih kurang dalam 1.5 juta, tapi udah pergi ke Gaza Selatan di Rafah.
Mereka semua udah dihalau ke Rafah. Tapi Gaza Utara ni masih ada lagi di Gaza Utara, dan kalau kita tahu Masjid Al-Aqsa ada di Gaza Utara. So mereka di sini tanpa makanan, tak ada langsung makanan sebab tak boleh lepas. Tapi alhamdulillah Allah permudahkan kami untuk memberi makan kepada, hantar bantuan makanan, perubatan dan air. Okay. Ini kami udah start bantu daripada bulan Disember 2023. Dan alhamdulillah setiap minggu kita memang hantar bantuan kepada mereka untuk makanan. So ini lebih kurang 27 periuk untuk kita edarkan. Selain tu kita bagi juga ke hospital perubatan, dan kita juga ada rumah anak yatim, iaitu yang mana anak-anak kecil yang kematian ibu dan bapa berada di tepi jalan, our team akan ambil letak pada satu tempat, iaitu sekarang ada lebih kurang 1,800 orang. Dan 1,800 orang ni about 600 orang adalah kanak-kanak berumur 2 tahun ke bawah. So kami memang mengharapkan setakat ini adalah dari Angel 100%. Maksudnya kita tak minta daripada members atau orang luar. Tapi peperangan ni semakin berlanjutan. Jadi kami rasa kalau kami seorang, kita tak mampu untuk support mereka, terutama untuk bulan Ramadan. Sekarang kita cuma bagi 1 minggu sekali. 1 minggu sekali maksudnya kalau minggu tu kita bagi pada 2 tempat, lepas kemudian 4 hari mereka tak boleh makan sebab nak bagi ke tempat lain pula. Tapi bulan puasa diorang perlukan sahur dan perlukan berbuka. Jadi kami memang minta, especially Angel Group dan tim-tim, jom kita sama-sama bantu mereka untuk mereka berbuka dan bersahur. Dan kalau kita tengok dekat media Al Jazeera, mereka dilayan seperti kalah binatang oleh rejim Israel. So ini adalah tanggungjawab kita. Satu, walaupun anda bukan Islam, tapi kalau anda mempunyai hati humanitarian, Palestin adalah tempat yang mesti kita bantu. Dan sebagai orang Islam, ini bukan satu peperangan biasa, tapi dia adalah peperangan akidah yang untuk menyelamatkan Al-Aqsa. So kalau kita berkata kita adalah orang Islam, Muslim, tapi kita tak membantu Palestin sekarang, akidah kita goyang. So mereka tidak meminta kita untuk datang bersama-sama berjuang, tak. Diorang cuma minta doa kita, bantu mereka untuk diorang survive dalam kehidupan harian dengan memberi sedikit makanan dan menyediakan air dan perubatan untuk mereka. So Pak Herman boleh kuatkan sikit video ni, dan insyaAllah kalau boleh cepatkan sikit. So diorang nampak inilah kehidupan di Gaza Utara. Pak Herman, boleh up the volume Pak Herman? Ya Kak, mungkin Puan Eda pingin speednya naik ya, bukan volume suara. Saya naikkan speed dia ya. Speed pun boleh dengan volume sikit. عندي أطفال
قالوا مرضى محتاجين ادويه محتاجين لاكل هون عندك الطفله هاي Jika siapa berminat untuk sama-sama bulan puasa, boleh kontak Yohana Yohana boleh Baik, kontak baik. Yohana untuk ni. Nanti di grup konsultan saya akan share untuk nomor rekening Angel Group Indonesia langsung Bapak Ibu. Boleh di-share ke timnya dan tim yang belum mendapatkan boleh di-follow up ke konsultannya seperti itu ya. Ya, teman-teman saya boleh menambahkan sedikit. Ini himbauan untuk membantu kemanusiaan ya. Kita tidak berbicara membantu negara, tetapi kemanusiaan. Karena di situ banyak orang manusia yang membutuhkan ya. Dan di Palestina itu setahu saya tuh bukan hanya Muslim ya. Banyak juga Nasrani, Kristen juga yang menjadi korban daripada perperangan ini ya. Jadi apapun agama kita tidak melihat hal itu, tapi kita melihat ini perlunya kita beri bantuan kemanusiaan. Mungkin seperti itu ya Puan Eda ya. Ya, betul Pak. Jom sama-sama bulan puasa, siapa yang beragama Islam, setiap makanan yang kita bagi untuk mereka berbuka, kita dapat pahala mereka berpuasa. Itu best je. Ini bantuan air. Tadi kita cakap kita bagi bantuan makanan, air, perubatan dan kelengkapan untuk anak-anak kecil dan ibu-ibu yang mengandung. Ini kami fokus ke sinilah. Dan video ni kami tak share walaupun dekat YouTube. Tapi YouTube-nya private. So kita tak share pun video ni. Cuma untuk tim Indonesia. Special kita share. Oke teman-teman, ini kesempatan ya kita dapat ladang amal ya untuk berbagi dan sedekah ya. Mudah-mudahan dari sini dapat pahala yang lebih banyak. Dr. Aida, thank you for help our people in the north. We are close to Ramadan. Please, we need more and more to survive our children because we are done in the north. We need more. Barakallah fikum. Ramadan Mubarak. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. للدكتورة عيدة عبد الكريم على دعمها ووقفها وصمودها لشعب فلسطين والتقدير للدكتورة عايدة عبد الكريم لوقفها وصمودها مع الشعب الفلسطيني في تقديم المياه المعدنية لشعبنا ولأطفالنا فبشكرها شكر خاص لإلها. ينور قلبي واجعله الصاحب في عمري فينفعني وبه ربي نور قبري فيؤنسني واجعله. Oke, silakan Puan Eda untuk penutupan. Dan nanti Kak Yo lakukan closing penutupan. Baik. So Alhamdulillah itu saja sharing saya pada hari ini. Dan saya ingin mewawarkan kepada tim di Indonesia, grab this opportunity, sebab orang yang berjaya adalah orang yang grab opportunity dan berani. So sebab kita tak perlu jadi luar biasa, kita cuma perlu jadi orang yang berani to make our first step. So saya rasa dah tak ada isu lagi untuk tak buat quantum metal, sebab semua legalitas yang kita perlukan udah dapat. So insyaAllah jom kita sama-sama boomkan quantum metal di Indonesia, insyaAllah. Amin, amin. Silakan Kak Yo. Amin, amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih Puan Aida untuk kehadirannya. Kita persingkat waktu karena Indonesia udah masukin di beberapa tempat udah mau timingnya untuk sholat maghrib juga. Terima kasih Bapak Ibu untuk responnya yang baik hari ini. Sampai jumpa pada Zoom rutin kita di hari Rabu dan Jumat. Juga Zoom bersama Puan Aida next ke depannya. Untuk nomor rekening akan saya share dalam grup konsultan. Nomor rekeningnya CIMB Niaga atas nama PT Angel Group Indonesia, hanya itu satu-satunya ya Bapak Ibu, tidak ada yang lain yang mengatasnamakan nama pribadi. Oke,
Saya tutup Zoom hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Aida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Aida. Ya. Semoga berkah. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Sampai jumpa ya. Salam Assalamualaikum. sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.